Saya sering menganggap bahwa menjadi petani itu keren. Saya memilih resign untuk menjadi petani dan sampai sekarang. Pertanian itu bisa dipelajari. Pertanian organik itu bisa dilakukan, walaupun memang butuh usaha yang kuat. Jadi jangan menyerah. Saya menjadi petani dan keren gitu loh. Kenapa teman-teman muda nggak tertarik untuk menjadi petani gitu loh. Untuk panen seperti yang sebelah sana itu umur 30 hari. Jadi kalau rata-rata 30 hari ya, tapi kalau pas musim penghujan itu bisa agak lama gedenya. Kalau pas kemarau itu cepat, ya 30 hari sudah panen. Jadi sekitar 40 hari dari waktu kita dari biji, dari kita nyebar biji. Saya sering menganggap bahwa menjadi petani itu keren, kemudian menjadi petani itu menyenangkan, sehingga saya membranding diri sebagai Dedi Tani Keren, seperti itu. Saya resign dari bank itu 2016 dulu. Namun akhirnya saya memilih resign untuk menjadi petani dan sampai sekarang. Kalau keluarga, namanya image petani saat ini kan petani itu miskin, petani itu tidak berpendidikan. Ya terutama orang tua dan keluarga itu yang menolak kalau saya resign untuk menjadi petani. Yang karena mereka menganggap bahwa petani itu tidak ada masa depannya, seperti itu. Namun saya tetap artinya tetap berjalan, saya ada nekatnya juga gitu. Dan akhirnya sampai sekarang gitu, saya bisa membuktikan bahwa menjadi petani itu bisa sejahtera. Divisi penjualan memang saya brand atau namakan Say Fresh. Sebenarnya itu sayur segar gitu, sayur fresh, tapi katakan segar. Nah, sehingga kita kirim itu segar dari pagi jam 8 sampai jam 12.
saya namakan juga warung dodolan organik karena memang itu masih berupa warung, jadi orang-orang kalau yang pengen milih sendiri itu bisa datang. 5 kilo ya, Bang? Ya. Waktu pas awal saya terjun di pertanian organik, saya harus menjual hasil-hasilnya. Nah, penjualan secara online, jadi kita menjual langsung ke end user, ke konsumen. Di sini ada alpukat. Alpukat kita memang khusus, jadi ini alpukat pilihan. Jadi grade bisa dibilang grade A, cuma kita pilihnya yang tidak terlalu besar juga. Ini tadi baru aja petik, jadi masih segar, baru aja petik tadi. Jadi ada pesanan kita langsung mintakan ke kebun karena memang tidak jauh dari tempat ini. Ini dari kebun, dari kebun bukan. Ya namanya pangan atau makanan itu tuh kan tidak bukan sebuah bisnis tren ya. Jadi akan ada terus gitu loh. Dan saya memang lebih fokus ke pangan sehat karena sebenarnya pangan sehat ini adalah bisnis masa depan seperti itu. Dan memang ya tidak mudah gitu loh. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, namun hal ini menjadi tantangan buat saya untuk terjun ke bisnis ini. Ini sayur organik. Ini ada horenzo, ada wortel, brokoli, ada iceberg lettuce, kemudian rosemary, ada kol ungu. Nah, ini kebanyakan memang dari petani atas, dari Kopeng, dari mana daerah sekitar Kopeng sana juga. Untuk saat ini memang sebagian besar dari rekanan, jadi dari petani binaan saya. Namun saat ini kan pas kebetulan bulan ini sedang renovasi ya kebun. Nantinya hampir 40% dari kebun saya. Jadi yang 25 macam yang saya tanam itu kalau bisa nanti suplai semua. Jadi selain saya punya kebun sendiri, saya nanam sendiri, saya juga mendampingi petani-petani. Jadi petani yang selama ini ya asal nanam ikut-ikutan. Nah, saya dampingi dari mulai pembuatan pupuk, kemudian nanti menanamnya apa, dan itu sampai ke penjualan. Jadi saya juga ikut menjualkan gitu loh. Dan pola tanamnya juga kita atur sehingga petani juga tidak terus kemudian bingung untuk pemasarannya. Jadi memang tidak mudah, namun petani-petani ini mempunyai harapan karena harganya di organik ini lebih pasti, kemudian ya petani juga lebih sehat, kita juga menyehatkan konsumen seperti itu.
Lagi apa ini? Ini Pak lagi beres-beres cari itu rumput. Ini zukininya bagus-bagus ya? Iya Pak. Ini salah satu petani binaan saya. Itu jadi beberapa petani yang kita ajak untuk bertanam organik. Kemarin pakai susu gitu ya Pak? Iya, pakai penyemprotan. Jadi nutrisinya kita juga menggunakan susu murni untuk penambahan kalsium. Saya sendiri atau Safresh itu kan ada di Jogja, dan di Jogja untuk dataran tinggi seperti lettuce dan zucchini itu kurang bagus di sana. Jadi kita pilih yang di dataran tinggi. Di sini ketinggiannya 1000 lebih Pak ya, Ya. Sekitar 1000 lebih, dan ya ini kita lihat bahwa bagus hasilnya. Lettuce-nya juga besar-besar. Ya di sini saya menggunakan pupuk organik karena bisa steril ya, steril lahannya juga kalau udah jadi enak ditanamin juga enak. Saya tanam organik sejak ya sekitar 5 tahunan. Awalnya itu kadang segini aja waktu mau buka lahan organik itu ya pertama harus tanam jagung dulu biar steril tanahnya, terus lebar itu setelah jagung terus kita cangkul, kasih pupuk masih belum maksimal juga lah, kasih ini rumput benggala ya di sini namanya ya, itu satu tahap itu maksimal 6 bulan bubak lagi, terus itu setelah itu bisa dimulai dengan organik. Ya pasti itu pasti ada kerugiannya, tapi ya gimana lagi, saya berusaha sebisa mungkin bisa menjadi petani organik. Jadi memang pertanian organik itu sulit ya. Jadi tidak mudah, bukan sulit, tapi menurut saya tidak mudah. Tapi bisa kita lakukan. Nah, petani itu juga harus mempunyai skill ya, kemudian knowledge tentang pertanian seperti itu. Di sini kita mengenal bahwa ada 3 macam jenis pertanian. Yang pertama pertanian tradisional yang seperti nenek moyang dulu, jadi tidak menggunakan teknologi sama sekali, jadi seperti pertanian alami lah apa adanya. Nah yang kedua adalah yang kita kenal selama ini adalah konvensional atau pertanian modern menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pertanian organik atau yang tetap masih menggunakan teknologi, namun kita berteman dengan bakteri misalnya. Nah, kayak gitu. Terus penggunaan alat kita masih menggunakan teknologi seperti itu. Jadi untuk mengefisienkan penggunaan tenaga manusia lah intinya. Ya halangan saya kalau petani organik itu ya hama itu, karena sekelilingnya kan belum semua ya, masih 1-2 belum semua, jadi hama itu masih banyak yang nyerang kalau petani organik itu. Menanggulanginya saya cuman pakai itu. Ya kadang pertama susu itu juga udah agak mutu itu kan udah mengurangi, terus yang itu kadang itu perawatannya harus maksimalkan bisa bersih. Ya ini yang kalau habis semprot pakai susu itu kalau kemarin masih ada putih-putihnya gini, tapi kalau yang udah seminggu atau 5 hari lebih udah pada agak hilang bekasnya ya.
Ya menurut saya susu itu katanya banyak kalsiumnya dan itu kandungannya itu lebih bagus ketimbang pakai pupuk kalsium lainnya. Ya pertama dari hama dulu ya. Hama itu berkurang. Itu ada kutu kebul yang putih itu berkurang, terus ini pucuknya ini subur. Kalau pakai susu bisa subur kayak gini. Ya saya menjadi petani organik itu keuntungan saya pertama itu yang pasti kalau udah rumah tangga ya sehari-hari itu bisa sangat membantu banget ketimbang dulunya saya belum menjadi petani organik itu ya kadang masih banyak halangan, tapi setelah saya menjadi petani organik itu sehari-harinya bisa jalan dan kayak ya enak caranya. Saya udah punya temen ya udah otomatis udah ada yang bawa, jadi saya tertarik. Terus itu aja, pokoknya kalau bisa saya menjadi seperti itu karena ya harganya juga itu yang bikin saya menarik. Sebenarnya banyak teman-teman petani yang awalnya itu bertani konvensional karena memang tidak bisa menjual dan ikut-ikutan sebelahnya. Jadi itu proses itu pendampingan memang agak lama gitu. Jadi prosesnya hampir 2 tahun dan itu belum kita terima dulu, masih sayurnya masih dijual ke sana gitu. Namun kita motivasi terus, kita ketemu per 2 minggu atau per setiap bulan sekali untuk selalu memotivasi mereka seperti itu. Jadi petani juga sebenarnya butuh ya. Yang pasti karena di awal untuk pertanian organik ini butuh modal yang banyak, yang besar. Petani juga sebenarnya butuh dukungan itu, tapi juga pendampingan. Jadi petani butuh pendampingan agar ya petani tetap optimis. Pertanian organik memang mengarahkan bahwa kita menghasilkan pangan yang sehat. Nah, saat ini mungkin di Indonesia ya pada umumnya bahwa krisis pangan sehat menurut saya karena sayur-sayur, buah-buah yang ditanam petani itu menggunakan pestisida yang bisa dibilang ukurannya itu sudah semakin mengkhawatirkan gitu, yang jadi hama-hama pun resisten gitu terhadap penggunaan obat-obat dan pestisida. Nah, itu pula yang mendorong saya untuk berusaha untuk bertani organik, tidak menggunakan bahan-bahan racun itu untuk produk pangan. Nah, artinya kita semua sudah banyaklah tahu bahwa makanan sehat adalah ya makanan yang nantinya kita butuhkan gitu loh, bukan sembarang makanan. Menjadi petani itu saya banyak dapatnya ya, secara finansial sudah bisa mengganti ya dari dulu pendapatan saya kerja di bank, sekarang ya lebih lah gitu loh, lebih daripada pendapatan di bank. Terus kemudian kebebasan waktu. Nah, artinya karena saya punya anak kecil bisa antar jemput anak seperti sambil ngurusi kebun, ngurusi warung, seperti itu. Kemudian juga bisa mengajari teman-teman.
pangan itu adalah masa depan. Jadi tidak ada namanya besok tidak makan gitu. Artinya manusia akan makan terus. Dengan pertanian perkotaan sebenarnya kita memanfaatkan apapun yang ada pada rumah kita untuk sebagai media tanam. Kalau sudah ada di sini media-media yang sudah ada, misalnya itu sudah nutrisinya sudah berkurang, beli aja yang kompos daun yang bagus, kompos daun atau kompos kotoran ternak. Nah, kompos kotoran ternak biasanya risikonya kalau pengomposan itu tidak terjadi dengan sempurna, itu nantinya membawa patogen. Ya efeknya dari pendampingan ke masyarakat, itu memang harapannya memang ibu-ibu itu bisa melakukannya di rumah gitu. Ya seperti yang saya baca di artikel itu ada mengatakan bahwa 40% makanan kita sehari-hari dihasilkan di halaman rumah gitu. Ya artinya kalau itu terwujud ya saya ikut senang gitu loh, walaupun mungkin di warung saya itu akan berkurang, tapi saya rasa juga tidak, karena dari yang 10 atau 20 orang yang saya edukasi, paling hanya 1 atau 2 yang mengerjakan secara konsisten seperti itu. Jadi saya nggak perlu takut untuk kehilangan pasar untuk sayur organik ini. Prinsip media tanam itu kan yang pertama adalah bisa menampung air. Yang kedua porositasnya itu dia akar mudah untuk ini ya, apa namanya, dia berkelana lah mencari nutrisi. Pori-porinya Pak. Media yang nyimpen air kalau sih Mas kayak tas kan nggak bisa. Tanah hitam itu gimana Mas? Bagus. Itu ya biasa belinya tanah hitam. Kalau di YouTube tuh kok pakai pecahan. Nah, di sini di media ini itu juga mengandung nutrisi. Kalau langsung tanah itu harus. Nah, ini kayak gini isinya 5 lah, 5 cukup. Pertanian itu bisa dipelajari. Pertanian organik itu bisa dilakukan, walaupun memang butuh usaha yang kuat. Jadi jangan menyerah. Di tahun pertama memang berat, tapi teruskan aja nanti pasti akan harum lah hasilnya. Seperti itu. Jadi jangan mundur kalau waktu pas saat di berat-beratnya itu nanti akan naik sebentar lagi.